ke pelaku industrinya nih. Iya betul, kan kita juga pengen tahu ya, bener nggak sih bahwa lulusan vokasi itu betul-betul sesuai keahlian, terus dan mereka diserap juga ya diserap sama pelaku dan industrinya. punya jenjang karir yang cukup bagus juga gitu Iya, kan. benar. Nah, nama perusahaannya adalah Sislab. Jadi ini adalah perusahaan jasa analis untuk meneliti produk-produk, terutama adalah yang berkaitan dengan pertambangan ya, pertambangan minyak, oil, air, kemudian juga kandungan udara bahkan. Jadi kita pengen lihat langsung, ketemu dengan salah satu lulusan dari sekolah vokasi yang sekarang kita datengin. Betul, yang sekarang katanya posisinya sudah mencapai level direktur. Wow, berarti kan ya. Asik banget nih. Nah, kita pengen ngobrol dengan dia dan pengen tahu ya, dia tuh dapat manfaat apa waktu sekolah. Tapi aku juga pengen lihat-lihat ya sekarang ya, di dalam Sislab itu kayak apa sih kondisinya? Apakah betul. Sama juga sama sekolah yang benar-benar katanya kan alat-alatnya betul-betul sama dengan yang dipakai waktu belajar di sekolah. Nah, kita pengen mastiin, ngebuktiin itu, oke? Kita lihat yuk. Kita lihat ke dalam. Salah satu labnya. Ini kayaknya. Coba dicari Bu Veranya mana ya? Bu Vera. Hai Bu. Bu, kita pengen ngobrol-ngobrol banget nih Bu tentang Sislab ini. Nah, kita kan baru tahu nih bahwa ternyata Bu Vera tuh lulusan Smartbo dan sekarang menempati posisi yang cukup tinggi di industri. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol banget sebetulnya, bener nggak sih lulusan Smartbo itu bisa cepet dapat kerja gitu. Jadi kita pengen tahu sebetulnya dari awal tuh Ibu dulu gimana sih? Jenjang karirnya gimana? Kok tiba-tiba sampai sekarang, betul. Jadi dulu tuh saya PKL di Core Lab dan alhamdulillah Core Lab tuh perusahaan apa? Perusahaan hampir mirip seperti ini, jasa laboratorium services juga. Cuma mereka bergerak di bidang lingkungan, core, kemudian juga ada petrologi, lebih banyak sebenarnya skop pekerjaan yang waktu di Core Lab itu. Selesai PKL, alhamdulillah baru selesai sidang, seminggu kemudian saya dipanggil untuk interview dan bekerja di sana. Walaupun sebenarnya kalau saya lihat sih bukan tanpa alasan juga ya, kita setelah PKL bisa dipanggil untuk bekerja. Karena waktu PKL tuh jujur aja apa aja saya kerjain gitu loh. Disuruh ini, alhamdulillahnya disuruh kakak-kakak dulu nih tuh kerjain ini itu, semua saya kerjain gitu loh. Nggak merasa terbebani disuruh kerjain semuanya? Waktu itu sama sekali nggak. Pertama saya dari rumah ke Jakarta, terus sudah dibekali juga orang tua bahwa kerjakan saja apa yang bisa kamu kerjakan, nggak perlu hitungan. Itu aja yang saya iniin. Jadi ya udah, disuruh ini saya kerjain, disuruh itu saya kerjain, itu semua saya kerjain itu. Jadi mungkin karena itu juga begitu selesai sidang saya dipanggil untuk bekerja. Alhamdulillah belum dapat tuh yang namanya surat kelulusan, belum udah langsung masuk gitu. Jadi bulan Mei saya kerja, bulan Agustus baru pelantikan. Jadi pas pelantikan tuh kita udah kerja berapa bulan gitu loh. Di Core Lab sendiri awal masuk saya dari teknisi laboratorium lab technician ya. Itu jabatan paling bawah. Sebenarnya kalau kita lihat gradingnya ya waktu di Core Lab ya. But it's okay gitu loh. Kita start dari bawah. Semua saya pelajari. Kembali konsep saya, kerjakan saja apa yang kita bisa. Karena manfaatnya itu kalau tidak sekarang pasti suatu saat kita akan rasakan gitu loh. Buah dari hasil kerja keras gitu kan, dari kemauan juga ya. Dari kemauan. Nggak ada niat untuk kuliah lagi gitu karena kekhawatiran mungkin jenjang karir akan di situ terus gitu atau gimana? Kalau niat kuliah lagi pasti ada. Cuma waktu itu kami ya, terutama saya lah, sedikit terkendala biaya karena saya masih ada 2 adik saya yang harus saya biayai kuliah segala macam. Dari situ mulai belajar semua parameter apapun yang disuruh saya kerjain.
pada akhirnya ketika ada kenaikan jabatan otomatis ngeliat wah Vera bisa yang semuanya terpilih lah, mengalahkan kakak-kakak yang lain kan gitu akhirnya. Oh justru kakak-kakak yang kuliah di kalahin Pada ya? waktu itu jadi anak buah juga. Wow. Nah mulai belajar di situ dan alhamdulillahnya memang di program ini sampai akhirnya saya menjadi level leader ya. Level leader yang saya sampaikan bahwa pengetahuan saya leader itu 80% teknikal, 20% manajerial. Di perusahaan saya yang lama ternyata terbalik. 80% manajerial, harus ngatur A, B, C, D. Dan nggak pernah belajar Nggak di pernah sekolah belajar. ya, Nggak ada di manajerial sekolah. ya. Saya di sekolah bagaimana ngatur itu, bagaimana membuat ketika tiba-tiba saya dikasih laporan ini EBIT kamu sekian, harus kamu naikin. Apa itu EBIT? Buka buku lagi belajar bagaimana meningkatkan EBIT. Wah, revenue harus ditingkatkan. Bagaimana ningkatin revenue? Aku harus jualan, belajar jadi sales. Waktu itu benar-benar nggak, aku kan leader, nggak ada tuh kepikiran leader sebenarnya harus teknikal gitu kan. Iya. Gak ada kepikiran protes, gak ada. Aku jalanin, aku kerjain. Kembali prinsip yang tadi, kerjakan saja apa yang kamu bisa. Karena manfaatnya pasti kalau tidak sekarang, suatu saat kamu akan merasakan manfaatnya. Terbukti sekarang ya Bu ya. Sampai pada akhirnya ya Pak Oge sebagai owner dari Messi Lab tahun 2011 itu mengajak saya bergabung. Itu pun bukan untuk melanjutkan basic lingkungan yang sudah dibangun beliau ya, tapi untuk membuka departemen baru dari nol. Membuka lapangan kerja juga ya. Betul, dari nol banget, nggak ada revenue, nggak ada alat, tidak ada SDM. Beliau minta saya create itu kan, dan alhamdulillah setelah 5 tahun berjalan sedikit demi sedikit saya bisa menunjukkan itu gitu loh. Tahun 2013 akhirnya beliau menaikkan juga akhirnya karir saya dinaikkan lagi menjadi operation manager, dan last 1,5 tahun yang lalu beliau menyerahkan operational director kepada saya untuk mengatur seluruh kegiatan di perusahaan ini gitu kan. Ini the best Ya, ini the best ya. position di Iya. sini gitu kan. Alhamdulillah dikasih kepercayaan seperti itu. Dan belajar nggak Belajar harus tidak. di bangku sekolah ya. Belajar tidak harus bagus dari mana aja, belajar dari pengalaman, belajar dari buku. Kita balik lagi ke masa lalu nih. Selama sekolah di Smakbo. Kan kalau kita orang awam ngelihatnya, kimia tuh pasti pusing, susah-susah banget gitu ya. Terus belum lagi tuntutan nilai. Belajarnya gimana? Jadi beban nggak sih belajar tuh? Kalau belajar sih sebenarnya poinnya adalah menjadikan itu suatu kebutuhan ya. Kalau saya menjadikan itu kebutuhan, saya butuh untuk belajar gitu. Begitu kita butuh, mau nggak mau kita jadi terbiasa, gitu kan. Jadi bebannya udah nggak ada gitu loh. Karena kita butuh, sama kayak makan. Kita butuh makan. Ya udah kita cari akhirnya kan. Iya. Kita harus makan. Betul Dan kan? itu yang saya terapkan ke anak-anak juga seperti itu gitu. Bukan untuk kami gitu. Yang butuh tuh kalian gitu loh. Jadi nggak ada paksaan ya Nggak ada untuk belajar ya. Belajar. Oke. Nah, kalau di sini dan di lab di Smakbo itu ada alat yang sama nggak sih? Banyak. Jadi di Smakbo itu basic ilmu analisanya sama. Kayak penitaran, penimbangan, apapun sama. Yang berbeda adalah begitu masuk dunia kerja, produknya. Oh, produk. Kalau di sekolah mungkin terbatas satu senyawa, hablur apa. Tapi begitu masuk dunia kerja, itu kan luar biasa. Ada makanan, ada minyak. Tapi basic pekerjaannya sama. Basic Alat-alat teorinya yang sama. digunakan juga sama. Jadi makanya mungkin Ibu sudah terbiasa ya karena dulu di sekolah sudah ada. Jadi ketika kerja juga udah nggak aneh, cuman bahan-bahan aja ya. Bahan yang berbeda. Dasarnya, makanya yang dikuatkan di Smakbo itu dasarnya. Dasar teorinya seperti ini. Terus selain teknis yang diajarkan di Smakbo, ada nggak sih pendidikan non teknis yang diajarkan oleh Smakbo seperti mungkin attitude atau apa, nilai moral? Banyak banget di Smakbo itu. Saya ngelihatnya sih dari dulu sampai sekarang, dari sisi rohaninya bagus, kemudian dari sisi sopan santun, kedisiplinan, kemandirian tuh udah pasti gitu loh, udah saya rasakan banget ya kalau. Dan itu bermanfaat di dunia industri. Sangat bermanfaat banget. Jadi kadang-kadang apalagi
bisa segala macam. Kalau attitude-nya nggak bagus, kita juga nggak akan pakai gitu kan. Kan sekarang ada program pemerintah yang terbaru itu link and match antara sekolah vokasi dengan pelaku industri yang sesuai di sekolahnya. Menurut Ibu sendiri program ini efektif nggak untuk para siswa? Programnya bagus banget. Jadi kalau saya sendiri nih dikasih Allah misalnya suatu kawasan industri misalnya, saya mau tuh bikin sekolah khusus untuk vokasi. Jadi si anak itu benar-benar diajarin fokus kepada bidang itu ya. Ya sekarang kita baru mulai di tahun ini nih di sekolah belajar mengenai anak-anak yang tadi sekarang ya dengan basic ini. Kelas 2 saja mereka sudah masuk ke sini dengan berbagai produk sampelnya kan. Oh iya. Itu udah benar-benar pengayaan dan perluasan wawasan banget gitu di situ. Luar biasa banget, bisa baru mulai kelas 2 SMA sudah bisa masuk ke industri, kemudian naik tahun berikutnya juga dengan yang lebih ini lagi gitu, lulus sudah benar-benar mereka menguasai lebih banyak dari yang saya dulu bahkan ya. Untuk Ibu sendiri sebagai pelaku industri, program ini membantu nggak sih? Misalkan sistem vokasi ini sangat membantu perusahaan. Kenapa? Kalau kita hire orang baru, kita perlu trainingin 3 bulan baru kita bisa lepas. Tapi kalau misalkan mereka sudah vokasi kan sudah dari awal sudah belajar nih bagaimana dunia lab di sini, dunia pekerjaan yang di perusahaan ini kan. Kok tahu lah literasinya seperti ini, tahu lah analisa ini seperti ini gitu kan. Training tetap perlu, tapi paling tidak hanya pemantapan gitu. Jadi kita juga dari vokasi itu kita juga bisa ngelihat banget bagaimana si anak ini bekerja, bagus nggak. Kita udah nggak perlu, kadang-kadang gambling ya, waktu interview bagus, tes bagus, tapi begitu kerja itu nggak tahu hasilnya. Kadang-kadang juga miss kita gitu. Tapi kalau memang mereka sudah kan 3 tahun tuh, setiap tahun mereka akan bekerja di sini selama 2-3 bulan, kita tahu karakternya si anak ini rajin atau enggak, mau atau enggak. Dinilai, itu dinilai dari situ sangat ya, attitude ya, itu sangat kita nilai banget. Jadi begitu kita ada lowongan atau ini udah nggak susah-susah, udah masuk list tuh si A, si B, si C gitu, kita udah diincer nih, udah tinggal panggil aja deh ini gitu udah. Dan kita juga udah yakin, paling tidak udah 70% kita yakin dengan kapabilitas dan kemampuan si anak ini gitu. Menurut Ibu sekarang kenapa sih SMK tidak dijadikan pilihan utama oleh masyarakat? Banyak faktor mungkin ya. Kalau mereka kadang-kadang fokusnya adalah mindsetnya kuliah. Jadi mereka taunya begitu SMK pelajarannya yang di kuliah itu kan nanti tes-tesnya yang dipelajari di SMA. Iya. Kalau aku di SMK, gimana aku kuliah nanti? Pasti aku susah ngejarnya. Gitu loh. Mereka lebih mindsetnya ke situ gitu, karena mereka tujuannya kuliah, jadi udah takut duluan gitu loh. Pelajarannya pasti aku susah nih ngikutinnya. Kalau aku kuliah pasti aku susah nih apalagi dapat negeri, aku susah nih pasti gitu. Padahal bisa dong. Padahal sangat dengan bisa. Sekolah SMK juga bisa kuliah lagi. Bisa banget gitu kan, sangat bisa ya. Contoh dari dulu sekolah saya dulu juga kan lulusannya banyak banget yang tersebar di PTN yang bagus-bagus gitu loh. Jadi itu yang kedua, kalau ada SMK yang 4 tahun itu juga salah satu yang membuat ya waktu aku habis dong, ketinggalan dong sama teman-teman aku udah kuliah, aku masih SMA gitu kan. Itu juga salah satu yang saya sering denger ya, kenapa sih kamu nggak mau ke SMK apalagi 4 tahun gitu. Itu salah satu ininya. Padahal ketika kita bicara masa depan, apalagi yang kuliah banyak juga kan, begitu nggak masuk tahun ini, tahu-tahu mereka nganggur setahun, ikut lagi tahun depan kan gitu. Kalau kita lihat satu penyetaraan ya, bahwa dengan di SMK pun banyak kok yang bisa masuk PTN. Kita juga ada keselarasan, ada UN juga, ada segala macam yang memang ilmu-ilmunya juga setara gitu loh dengan. Jadi ada poin plus. Satu, setara dengan sekolah lain yang di luar SMK. Yang kedua, kita punya ilmu-ilmu kejuruannya kan, punya basic kompetensi SMK-nya itu sendiri gitu loh. Jadi ada 2 keuntungan kalau kita bisa masuk ke SMK sebenarnya. Ilmu umumnya dapet, ilmu khususnya dapet gitu kan. Jadi kuliah bisa juga bisa ya gitu. Seneng banget bisa dengar ceritanya. Semoga cerita Ibu tadi bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi pilih-pilih mau sekolah di mana, atau buat para orang tua yang mau sekolahin anaknya, mungkin
ini akan membuka pikiran mereka ya. Ya, insya Allah. Oke. Bagus kok SMK, the best. Oke, terima kasih Bu. Ya. Ya itu dia dalamnya Sislab dan kita udah ngobrol dengan Bu Vera dan kita lihat banget sebetulnya di sini alat-alat yang digunakan di sini memang betul-betul sama dengan persis apa dengan yang mereka pelajari saat di ya. sekolah. Jadi betul-betul kita hari ini ngebuktiin ya bahwa apa yang dibilang sekolah vokasi siap kerja itu memang mereka memang disiapkan untuk segera bekerja. Dari alatnya, dari kurikulumnya, semuanya sudah disiapkan sama persis dengan yang dibutuhkan oleh pelaku industri. Betul, dan menarik, saya belajar banget nih dari Bu Vera bahwa nggak usah milih-milih dulu ya pada saat awal, nggak usah saya nggak belajar ini ntar aja gitu kan, itu bukan kerjaan saya, itu bukan bidang saya. Jadi Bu Vera itu kan mengerjakan semua hal yang diminta di saat dia magang, saat dia bekerja awal. Lalu kemudian ternyata bermanfaat di kemudian hari kan sekarang. Dan hitung-hitungan kerja, jadi yang dipelajarin yang nggak dipelajarin di sekolah juga dikerjain. Betul. Makanya bisa mencapai sampai level sekarang. Oke. Itu dia hari ini kita ngebuktiin sesuatu tentang sekolah vokasi, tapi kita masih punya lagi episode lainnya soal vokasi ini. Oke. Tunggu di video berikutnya.